Shalom, Bapak Ibu Saudara. Minggu ini menjadi terasa sangat istimewa bagi kita karena kita sedang berada di tengah-tengah suasana di mana masyarakat berpikiran macam-macam tentang apa yang sedang terjadi berkaitan dengan virus corona, COVID-19. Di tengah suasana yang saya anggap seperti badai seperti ini, terus bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita ambil? Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Saya menerima banyak WA dari teman-teman pendeta yang menanyakan apa yang harus kita perbuat. Saya juga menerima beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat. Nah, di tengah-tengah kebingungan yang demikian, maka saya ingin mengajak kita semua untuk merenung pada kesempatan ini. Merenung tentang sesuatu yang lain. Kita pengen melihat bukan sekedar apa yang sedang terjadi, tetapi kita pengen melihat apa di balik yang sedang terjadi. Karena itu renungan saya pada kali ini saya kasih judul Maksud Allah di balik badai. The Purpose of Storm. Kita mau belajar bersama-sama ini dari satu ayat yang sangat terkenal, satu perikop, Matius 14 ayat 22 mulai. Saya bacakan bagi kita semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, virus corona ini seperti badai yang mendadak cepat melanda semua wilayah, semua kota, bahkan semua negara. Seperti badai. Banyak orang tidak siap dan akhirnya terkejut dan bingung apa yang harus dilakukan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa sebetulnya kalau kita amati, setiap orang itu memiliki badai. Setiap orang memiliki badai. Ada orang yang mengalami badai melalui sakit, ada orang mengalami badai melalui problem ekonomi, ada orang mengalami badai melalui problem hubungan, dan sebagainya. Tapi semua orang mengalami badai. Nah, badai itu ada dua macam kalau kita perhatikan.
Yaitu pertama, badai karena kita berada di luar kehendak Allah. Kita melanggar firman Tuhan dan akhirnya kita mengalami badai. Kita mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Misal contoh, kita jatuh dalam judi. Akhirnya kita kalah besar, punya hutang besar dan sebagainya. Akhirnya bukan hanya kita sendiri yang main judi, tapi seisi keluarga kita mengalami akibatnya. Kita mengalami badai karena apa? Karena kita di luar kehendak Allah. Tapi saya mau sampaikan bahwa bisa saja justru karena kita ada di dalam kehendak Allah, kita mengalami badai. Contoh adalah murid-murid. Mereka menyeberang, mereka naik perahu pada malam itu atas perintah Yesus. Bukan atas kemauan mereka sendiri. Tetapi meskipun mereka di dalam perintah Yesus, ternyata bisa saja mengalami badai. Ada banyak orang yang karena mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka mereka mengalami badai. Di keluarga, di pekerjaan, di pergaulan, dan sebagainya. Ya, tapi masing-masing orang memiliki badai. Nah, ketika badai itu terjadi, yang paling penting apa yang bisa kita pelajari? Apa yang kita bisa pelajari ketika badai itu melanda hidup kita? Saya menawarkan beberapa hal untuk kita renungkan bersama, yaitu badai yang menimpa hidup kita bisa mengungkapkan banyak hal dari aspek hidup kita. Saya ulang, badai dalam hidup kita bisa mengungkapkan berbagai aspek dalam hidup kita. Yang pertama, badai akan mengungkapkan keadaan sesungguhnya iman kita. Saya ulang, yang pertama, badai berguna untuk mengungkapkan keadaan sesungguhnya dari iman kita. Coba bayangkan Petrus. Setelah Yesus sharing tentang beban hidupnya, bahwa sebentar lagi akan ada penangkapan atas dirinya, penganiayaan, bahkan pembunuhan, Yesus sharing kepada murid-muridnya dan Petrus berkata, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Petrus dengan lantang berkomentar. Saya pikir pada waktu dia berkomentar seperti itu, Petrus hatinya tulus. Dia tidak sedang caper, cari perhatian. Dia tidak sedang mencari-cari sensasi. Tidak. Dia orangnya tulus. Dia orangnya pasti menanggapi itu dengan sungguh-sungguh. Tidak akan terjadi pada dirimu. Dia tidak main-main. Tapi kenyataannya, ketika peristiwa itu benar-benar terjadi, 3 kali Petrus menyangkal kepercayaannya kepada Yesus. Jadi di sini bahwa badai penangkapan Yesus mengungkapkan keadaan sesungguhnya dari iman seorang Petrus. Karena itu badai berguna juga untuk kita. Sebetulnya pada waktu badai itu dan kita melihat iman kita, apakah iman kita pada saat badai sama dengan pada waktu tidak ada badai? Apakah iman kita sesuai dengan apa yang kita katakan? Jadi badai mengungkapkan keadaan sesungguhnya iman kita. Di dalam kondisi yang lancar, dalam kondisi yang baik-baik saja,
kadang-kadang kita tidak bisa melihat kondisi iman kita yang sesungguhnya. Tetapi ketika sungguh-sungguh dalam kondisi badai, kita tetap kokoh, kita tetap teguh dalam panggilan kita, dalam pelayanan kita, dalam iman kita, maka di situ kita bisa melihat keadaan kita yang sesungguhnya. Yang kedua, badai berguna untuk mengungkapkan kekuatan komitmen kita. Saya ulang, yang kedua, badai berguna untuk mengungkapkan kekuatan komitmen kita. Kita tahu bahwa tidak ada perkara besar yang dikerjakan tanpa komitmen. Semua memerlukan komitmen. Dan komitmen yang baik dari komitmen menjadi gaya hidup kita. Dari komitmen baca Alkitab, aku komitmen baca Alkitab. Setiap pagi aku komitmen baca Alkitab. Maka menjadi apa? Gaya hidup. Selanjutnya kita menjadi gaya hidup. Nah, pada waktu ada badai, maka kekuatan komitmen kita itu akan nampak. Akan terungkap seberapa kuat, seberapa besar komitmen kita. Atau jangan-jangan komitmen itu belum berubah menjadi gaya hidup, tapi komitmen itu baru berupa tekad aja pada awal. Baru kehendak, baru hasrat. Tapi belum sampai menjadi komitmen dan gaya hidup. Karena itu penting bagi kita agar komitmen kita ini bisa bertahan lama dan bahkan menjadi gaya hidup. Kita perlu men-sharingkan komitmen kita kepada orang lain. Sharing, bagikanlah komitmen kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada rekan pelayanan kita, kepada teman kerja kantor kita. Karena apa? Karena kita akan ditolong oleh orang-orang yang telah mendengar komitmen kita untuk kita hidup dalam komitmen. Banyak orang enggan bercerita komitmennya karena dia sudah punya cadangan, yaitu nanti supaya kalau aku gagal, aku tidak malu. Padahal justru dengan kita sharing kepada pasangan kita, kalau kita gagal, pasangan kita akan ikut mengingatkan kita. Hei, kenapa nggak olahraga pagi ini? Kenapa nggak nyepeda pagi ini? Hei, kenapa porsi makanannya pagi ini banyak banget? Nah, kalau kita sharing komitmen kita, maka lingkungan kita akan menjagai kita hidup dalam komitmen kita. Sharingkan, bagikan. Kita akan menciptakan penolong-penolong di sekitar kita untuk kita hidup dalam komitmen kita. Jangan terbalik, enggak, nanti kalau saya sudah berhasil, saya cerita. Kalau enggak berhasil, enggak malu. Ini yang sering terjadi, ya. Akibatnya dia berjuang sendirian untuk mewujudkan komitmennya. Dan itu sangat berat. Oke, jadi badai ada manfaat yang besar bagi kita. Yang pertama, dia mengungkapkan keadaan iman kita yang sesungguhnya. Kedua, yaitu mengungkapkan kekuatan komitmen kita. Dan yang ketiga, dia mengungkapkan tingkat kedewasaan kita. Badai berguna untuk mengungkapkan tingkat kedewasaan kita. Tentu cara bereaksi orang dewasa sama kanak-kanak berbeda dalam meresponi masalah, dalam meresponi badai. Yang membedakan apa, Bapak Ibu Saudara? Orang dewasa ketika menghadapi badai
ada satu pertimbangan yang penting yang mungkin itu tidak ada dalam hati anak-anak. Yaitu apa? Tanggung jawab. Kalau anak-anak mereka hanya berpikir tentang gimana cari selamat, gimana cari enaknya, gimana cari nyaman. Tetapi orang dewasa ada panggilan lebih yang membedakan dia orang dewasa atau bukan. Yaitu apa? Panggilan untuk bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita bisa menemukan berapa banyak bapak-bapak yang rela kerja sampai larut malam. Karena keluarganya sedang mengalami badai keuangan. Teman-temannya pada main badminton, teman-temannya pada pergi ke kafe, nongkrong, dia tetap kerja. Karena apa? Karena ada panggilan lain dari sekedar itu. Yaitu apa? Panggilan untuk bertanggung jawab. Inilah yang membedakan orang dewasa dan bukan. Yaitu kesanggupan, kemauan untuk bertanggung jawab. Orang yang demikian akan rela menghadapi kesulitan apapun. Orang yang bertanggung jawab rela menunda kenikmatan. Orang yang bertanggung jawab, dia mau melakukan apa saja. Karena itu tanggung jawabnya. Itulah orang dewasa. Dan itu akan dimunculkan tingkat kekuatan, tingkat kedewasaan kita. Yaitu pada saat badai. Nah, di saat badai inilah justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan teladan bagi anak-anak kita, bagi famili kita. Itu adalah kesempatan yang sangat mahal. Anak-anak kita melihat kita. Oh, papaku pada saat kesulitan seperti ini, dia berkorban apa saja demi aku. Dia tidak egois. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak mudah menyerah. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Aku bangga dengan papaku. Kapan? Pada waktu kita bertanggung jawab. Karena itu gunakan pada saat badai ini menjadi kesempatan kita investasi kepercayaan, investasi teladan kepada seluruh keluarga kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, badai juga memiliki manfaat. Badai juga memiliki kegunaan, yaitu yang keempat, untuk mengungkapkan kesehatan sikap hati kita. Saya ulang, yang keempat, badai berguna untuk mengungkapkan kesehatan sikap hati kita. Kalau kita amati, badai, permasalahan hidup bisa menghasilkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yaitu kepahitan. Orang meresponi masalah dan akhirnya menjadi pahit. Pahit terhadap orang tuanya, pahit terhadap bosnya, pahit terhadap saudaranya, pahit terhadap pemimpinnya, pahit terhadap siapa saja. Karena apa? Karena dia gagal. Karena dia mengalami masalah besar. Akhirnya badai meninggalkan luka, meninggalkan sakit hati di dalam dirinya. Tapi ada orang lain, ketika mereka melewati badai, mereka justru makin kuat. Mereka melalui badai itu dalam kesulitan, dalam perjuangan, tapi mereka menjadi lebih kuat. Ada orang yang karena pahit, karena badai membawa kepahitan. Tapi yang lain
justru menjadi lebih baik. Ada orang yang karena badai menjadi dendam, tetapi yang lain menjadi sukacita. Itu adalah menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Kesehatan iman kita. Pada kondisi normal, pada kondisi tenang, itu tidak nampak. Tetapi pada waktu ada badai, itu menjadi terungkap keadaan kita, kesehatan hati kita yang sesungguhnya. Maka dari itu, ketika sekarang kita sedang menghadapi badai, mari kita tengok sejenak bagaimana sikap hati kita. Apakah muncul kepahitan dalam hati kita? Atau justru muncul rasa syukur pada kita? Muncul dendam? Atau justru muncul ide-ide yang baik? Virus corona ini kalau kita pelajari di banyak grup WA, ada orang yang sibuk untuk menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain yang kurang hati-hati, menyalahkan siapa saja. Tetapi saya dengar ada banyak orang muncul ide untuk menjadi relawan, muncul ide untuk menolong orang-orang lain. Di tengah-tengah kesulitan orang beli masker, ada orang yang kemudian bikin masker banyak-banyak untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Ada ide untuk membuat penyemprotan, disinfektan, dan sebagainya. Semua orang mengalami badai yang sama. Yang lain sibuk menyalahkan, tetapi yang lain sibuk membawa bantuan. Ini bicara tentang kesehatan hati kita. Dan Bapak Ibu tentu ingat, Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 14 ayat 23. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo kita memilih untuk bersikap yang benar. Bersikap yang baik. Bersikap yang membangun dan jadi berkat. Mari kita pilih untuk menjadi orang yang berguna. Di gereja kita, di masyarakat kita, bahkan bagi bangsa kita. Dan terakhir, badai berguna untuk mengungkapkan ukuran kemampuan bisa diajar. Ukuran teachability kita. Sampai seberapa jauh kita bisa diajar. Badai yang menimpa kita sebetulnya mengajarkan kita sesuatu. Saya bicara dengan istri saya pada waktu yang seperti ini. Yang pertama tentu kami berdua berdoa untuk banyak orang. Untuk saudara kami, untuk jemaat, untuk gereja, dan sebagainya. Tetapi kita diskusi, salah satu di antaranya yaitu apa ya maksud Tuhan? Apa ya yang sedang Tuhan kerjakan ketika badai ini terjadi? Kita mencari tahu benar-benar berdoa, Tuhan, apa yang sedang Kau kerjakan di balik badai ini? Dan saya mendapati, dan itu saya bagikan kepada jemaat, bahwa dalam kondisi yang demikian, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat, menyebarkan harapan bagi banyak orang.
mengisi ruang-ruang media sosial dengan harapan. Melalui Twitter, WA, Instagram, Facebook, posting harapan bagi banyak orang. Kemampuan kita untuk diajar itu membuat kita memiliki kesadaran yang baru akan kesalahan, kesadaran yang baru akan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan ini menurut saya mahal harganya. Ini perlu kesungguhan hati kita yang menuntut kerendahan hati kita, kelembutan hati kita, supaya kita tetap bisa diajar, tetap menjadi manusia yang teachable, yang rendah hati, yang peka dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, badai sedang terjadi. Tapi badai juga berguna untuk yang pertama, itu mengungkapkan keadaan sesungguhnya iman kita. Yang kedua, badai berguna untuk mengungkapkan kekuatan komitmen kita. Yang ketiga, badai berguna untuk mengungkapkan tingkat kedewasaan kita. Yang keempat, badai berguna untuk mengungkapkan kesehatan sikap hati kita. Dan yang kelima, badai berguna untuk mengungkapkan ukuran kemampuan bisa diajar. Yang jelas badai ini pasti berlalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Mari tetap berpegang kepada Yesus, berharap kepada Dia, dan terus menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, haleluya. Tuhan memberkati kita semua.